Dan inilah kisah tentang seorang tokoh yang hari ini kembali menjadi sorotan. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebuah nama yang berada di dua dunia, dipuji sekaligus dikritik, dikenang sekaligus diperdebatkan, dan kini pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Cerita ini dimulai pada masa paling kelam dalam sejarah Indonesia, tahun 1965-1966. Bangsa ini berada di ambang perpecahan kekacauan politik, konflik militer, ketakutan ideologi, dan ekonomi yang runtuh menghantui rakyat dari desa sampai kota. Dalam situasi itulah Soeharto muncul sebagai figur yang dianggap mampu memulihkan stabilitas. Setelah peristiwa G3, ia mengambil alih komando, mengamankan keadaan, dan secara bertahap menggantikan posisi Soekarno sebagai pemimpin negara. Bagi sebagian pihak, inilah titik balik yang menyelamatkan Indonesia dari kehancuran politik yang lebih dalam. Orde Baru. Ketika akhirnya duduk di kursi presiden, Soeharto membawa arah baru. Fokus pertama membangun, bukan sekadar bertahan hidup. Disinilah banyak pihak menilai jasanya. Program pangan khususnya swasembada beras pada tahun 1984 membuat Indonesia berdiri sejajar dengan negara berkembang lain. Anak desa yang dulu kesulitan makan kini merasakan perubahan. Infrastruktur, jalan, sekolah, puskesmas semuanya mulai tersambung, angka kemiskinan turun drastis. Investasi asing masuk, ekonomi tumbuh stabil selama bertahun-tahun. Bagi sebagian rakyat, Soeharto bukan sekadar pemimpin, ia adalah bapak pembangunan. Namun narasi sejarah tidak pernah sederhana. Di balik stabilitas terdapat sisi gelap yang tak bisa dihapus pena. Selama puluhan tahun berkuasa, ruang demokrasi sangat terbatas. Kritik dianggap ancaman. Mahasiswa, aktivis, dan pers berhadapan dengan dinding kokoh sensor dan kekuatan negara. Tuduhan pelanggaran HAM mengiringi sejumlah momen sejarah. Penanganan pasca 1965, konflik di Timur Timur, Tanjung Priok, Talang Sari, hingga krisis 1968. Banyak catatan masih menjadi luka yang belum sembuh sepenuhnya. Kasus korupsi dan nepotisme juga mewarnai akhir pemerintahannya. Krisis ekonomi 1997 membuat pondasi Orde Baru dan Soeharto akhirnya mundur pada Mei 1998 setelah 32 tahun memimpin. Lalu mengapa hari ini ia dianugerahi gelar pahlawan nasional? Karena negara menilai bahwa meski penuh kontroversi, jasa Soeharto dalam stabilitas awal, pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan, dan modernisasi Indonesia adalah kontribusi besar yang tidak dapat dihapus dari sejarah. Penghargaan ini bukan berarti melupakan luka, tetapi pengakuan bahwa sejarah adalah mosaik. Ada cahaya, ada gelap, ada keberhasilan, ada kegagalan. Dan Soeharto adalah salah satu mosaik terbesar itu. Akhirnya, cerita ini bukan tentang benar atau salah. Bukan tentang hitam atau putih. Ini adalah tentang seorang tokoh yang jejaknya terlalu besar untuk diabaikan. Dan terlalu kompleks untuk disederhanakan. Soeharto pahlawan bagi sebagian, kontroversial bagi sebagian lain. Tetapi tetap tokoh penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia.